Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Pak Sani Nala Kuryawan. Hari ini kita akan membahas materi bab ke-8 kelas 11, yaitu meneladani Rasul Allah dengan perilaku santun, iman kepada para Rasul. Sebelum memulai pembelajaran, mari membaca Al-Quran dengan tartil. Semoga dengan pembiasaan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kemudahan dalam memahami materi ini dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita membaca Quran surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sadaqallahul adzim. Pengertian Nabi dan Rasul. Dari segi bahasa, kata Nabi berasal dari bahasa Arab, yaitu an-nabi, yang merupakan turunan dari lafadz al-naba atau berita. Nabi yang membawa berita kabar dan wahyu kepada kaumnya, sedangkan Rasul mempunyai arti utusan. Pengertian iman kepada Rasul Allah adalah mempercayai, meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah benar-benar mengutus Rasul-Rasulnya yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan akhirat. Perbedaan Nabi dan Rasul. Rasul, seorang manusia diberi wahyu berupa syariat dan diperintahkan untuk menyampaikannya kepada umat manusia. Sedangkan Nabi, seorang manusia yang diberi wahyu berupa syariat, baik diperintahkan untuk menyampaikannya ataupun tidak. Sedangkan perbedaan Rasul yang lain adalah manusia pilihan Allah SWT yang diangkat sebagai utusan yang diberi wahyu dengan membawa syariat baru. Sedangkan Nabi, manusia pilihan Allah SWT untuk menegaskan syariat umat sebelumnya. Itu tadi perbedaan Nabi dan Rasul. Sekarang kita berbicara tentang dalil nakli iman kepada para Rasul, yaitu di surat An-Nisa ayat 136. Di sini Pak Sani akan membacakan surat An-Nisa ayat 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dhalla dhalalan ba'ida. An-Nisa ayat 136, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Quran surat An-Nisa 136. Sedangkan di dalam hadis An Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi
wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Rawahu Muslim. Hadis ini mempunyai arti dari Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu ialah engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, juga beriman terhadap ketentuannya yang baik dan yang buruk. Hadis rawahu Muslim. Jumlah dan nama-nama Nabi. Dalam hadis disebutkan dari Abu Umamah, Abu Dzar berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, berapakah jumlah Nabi? Beliau menjawab, 124.000 Nabi. Dari jumlah ini terdapat 315 Rasul, dan itu adalah jumlah yang sangat banyak. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis lain disebutkan lebih dari 310 Rasul. Adapun jumlah Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah 25. Kita akan pelajari nama-nama Nabi dan Rasul Allah yang berjumlah 25 yang di dalam Al-Quran, yaitu Nabi yang pertama Adam alaihissalam, Idris alaihissalam, Nuh alaihissalam, Hud alaihissalam, Soleh alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Lut alaihissalam, Ismail alaihissalam, Ishak alaihissalam, Yakub alaihissalam, Yusuf alaihissalam, Ayub alaihissalam, Su'aib alaihissalam, Musa alaihissalam, Harun alaihissalam, Zulkifli alaihissalam, Daud alaihissalam, Sulaiman alaihissalam, Ilyas alaihissalam, Ilyasa alaihissalam, Yunus alaihissalam, Zakaria alaihissalam, Yahya alaihissalam, Isa alaihissalam, dan ditutup oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tadi nama-nama Nabi dan Rasul yang disebut di dalam Al-Quran yang wajib kita ketahui. Selanjutnya kita akan mengetahui sifat wajib para Rasul. Yang pertama adalah siddiq, artinya benar. Segala sesuatu yang diucapkan oleh para nabi adalah kebenaran dan tidak mungkin melenceng dari kenyataan. Yang kedua adalah amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Nabi dan Rasul harus menyampaikan seluruh perintah Allah dan larangannya kepada hamba-hambanya. Yang ketiga adalah tabligh, yang artinya adalah menyampaikan. Tugas pertama Rasul Allah adalah menyampaikan kepada umatnya. Yang keempat adalah fatonah. Fatonah artinya cerdas. Sifat ini sangat jelas dalam Al-Quran, di dalam sejarah para nabi dan rasul. Sifat mustahil para rasul. Sifat mustahil para rasul adalah sifat-sifat yang tidak mungkin dilakukan oleh para rasul, yaitu kizib, artinya berdusta, atau al-kadzab, maksudnya yaitu rasul tidak mungkin berdusta dalam ucapan maupun perbuatan. Yang kedua khianat. Khianat artinya ingkar janji, maksudnya yaitu Rasul tidak mungkin berkhianat terhadap yang telah diamanahkan kepadanya. Yang ketiga adalah kitman, artinya menyembunyikan, maksudnya yaitu Rasul tidak mungkin menyembunyikan wahyu yang telah diterima. Yang keempat baladah atau baladoh, artinya bodoh, maksudnya yaitu Rasul tidak mungkin itu bodoh. Rasul adalah pribadi yang sangat cerdas. Selanjutnya tugas para Rasul, yaitu menyampaikan amanat Allah dengan jelas. Di dalam surat Al-Quran telah tertulis di dalam surat Al-Maidah ayat 67 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik. Yang artinya, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Rabbmu kepadamu. Terus yang berikutnya adalah menyeru umatnya kepada Allah. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 125 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Yang artinya adalah, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah, maka sembahlah aku. Quran Surat Al-Anbiya ayat 25. Tugas yang berikutnya adalah membawa kabar gembira dan memberi peringatan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubassirina wa mundirin. Yang artinya, dan kami tidak mengutus rasul-rasul melainkan sebagai pembawa kabar gembira dan memberi peringatan. Quran Surat Al-Kahfi. Yang berikutnya adalah Nabi Muhammad SAW tugasnya menyampaikan risalah untuk rahmat bagi alam semesta. Di dalam surat Al-Anbiya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang artinya adalah, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Demikian materi bab ke-8 tentang iman kepada Rasulullah. Semoga bisa bermanfaat dan barokah buat kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa tekan like dan subscribe. Assalamualaikum.